Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Jayanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Bukal, Kabupaten Buol. Kali ini saya bersama Pak Wiro yang merupakan guru mata pelajaran BKN dari SMP 2 Bukal. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Pak. Jadi sebelum kita nanti akan amati jalannya pembelajaran yang Bapak akan lakukan di dalam kelas, tujuan dilakukannya supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Percakapan pra-observasi juga ini dilakukan sebagai persiapan awal agar nantinya Bapak dalam melakukan pembelajaran menjadi lebih siap. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan Pak. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan di mana siswa diharapkan mampu untuk dapat mendeskripsikan apa itu suku, keragaman suku, ras, agama, dan antar golongan di kebinekaan tunggal ika. Jadi tujuannya siswa mampu mendeskripsikan keberagaman ya Pak. Yang kedua, bagaimana rancangan pembelajaran baik dari strategi, model pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan Bapak bawakan? Ya, kalau untuk strategi menggunakan strategi discovery learning, pembelajaran berbasis masalah, kemudian menggunakan media layar LCD, kemudian fokus, kemudian laptop dan buku. Untuk selanjutnya, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran? Insya Allah akan dilakukan pada pekan depan, pada jadwal kelas 7 hari Kamis. Hari Kamis. Oke. Jadi kita nanti akan ketemu lagi pada hari Kamis di kelas 7 ya Pak. Ya. Jadi setelah kita akan melakukan pra-observasi ini, kita akan melakukan observasi. Nanti setelah itu kita akan melakukan pasca observasi lagi. Ya. Dan nanti akan didampingi oleh pengajar praktik ya Pak. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan pra-observasi ini? Dengan adanya pra-observasi ini, gambaran untuk proses pengajaran di kelas nanti bisa lebih jelas lagi ya. Saya di depannya. Oke, yang terakhir. Sebelum kita akhiri nih Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Setelah melakukan percakapan pada hari ini, semakin jelas tergambar oleh saya apa saja yang akan dilakukan dalam pembelajaran nantinya. Baik, terima kasih waktunya Pak dan sudah bersedia berbincang dengan saya hari ini. Sampai ketemu di kegiatan pembelajaran di hari Rabu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih waktunya Pak dan sudah bersedia berbincang dengan saya hari ini. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi di kelas pada hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Siapa kita kelasnya di sini? Padep. Silakan dipimpin doanya. Belajar mari kita doa. Jadi nanti kita langsung mulai. Adik sekalian, sebelum belajar kita untuk memperkuat rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu-lagu nasionalisme dulu ya. Jadi adik sekalian silakan berdiri. Aku salam satu Merauke, oke? Oke. Dari Sabang sampai Merauke. Ya. Dari Sabang
Kunanta, Ayu Sawal, Arifin, Arya Pratama, Diva Setiawan, Fadel Ramadan, Hilman Mardiansyah, Lady Serliana, Iwayan Agus Widiantara, Muhammad Alfiansyah, Muhammad Rizky Giajadi, apa? Yang keterangannya? Muhammad Andika Saputra, Nikomang Indirina, Ilu Citra Octaviani, Iputu Novita Indirina, Novinda Asri, Safira. Ada yang sudah dipanggil namanya? Ya. Orang yang sudah muda. Lihat tadi. Sekalian sebelum kita lanjut, silakan dirapikan tempat duduknya, silakan dibersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar kalian. Kemudian yang pakaiannya masih di luar itu silakan dirapikan pakaiannya supaya kita oke. Baiklah, kita akan mempelajari tentang keberagaman suku Oke. Hari ini kita akan membahas tentang keberagaman suku, ras, agama, dan antar golongan dalam kebinekaan. Oke. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan apa itu suku, ras, agama, dan antar golongan pada kebinekaan. Coba kalian lihat, ada gambar apa di depan layar? Ada suku, ada baju adat, nama pulau. Nah, ini yang disebut dengan keberagaman yang kita akan bahas sebentar. Selanjutnya, sebelum kita akan bahas ini semua, maka kita harus mengetahui dulu apa sih faktor-faktor itu yang mempengaruhi keberagaman. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman ada 4. Yang pertama, letak strategis pada Indonesia. Kemudian, kondisi negara kepulauan. Ketiga, perbedaan kondisi alam. Dan keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Lihat, letak strategis wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia terletak pada apa? Dua benua dan 2 samudra. Benua apa saja? Benua Asia dan benua Australia dan samudra India dan samudra Pasifik. Ya. Kemudian kondisi negara kepulauan.
Indonesia kita berbentuk negara kepulauan. Ada berapa pulau besar di Indonesia coba? Apa ya? Ada berapa? Ada? 5. Ada 5. Apa saja itu? Sumatera, Kalimantan, apa lagi? Sulawesi, Jawa. Jawa, dan Papua. Ada 5 pulau besar di negara Indonesia. Oke. Kemudian perbedaan kondisi alam. Kondisi alam seperti daerah pantai, pegunungan, daerah tanah subur, dataran rendah, perbedaan dalam mata pencarian itu sangat-sangat mempengaruhi pada faktor keberagaman. Contohnya, orang yang tinggal di pesisir pantai, mata pencariannya adalah sebagai nelayan. Sedangkan orang yang tinggal di pegunungan lebih cenderung mata pencariannya bertani. Oke. Selanjutnya faktor yang keempat yaitu transportasi dan komunikasi. Jelas ya, transportasi orang setiap daerah itu berbeda-beda. Cara berkomunikasi juga berbeda-beda ya. Itu berdasarkan suku biasa dipengaruhi oleh suku adat yang ada di suatu tempat. Kita lanjut. Yang pertama kita akan membahas tentang keberagaman suku. Oke, di kelas ini coba saya mau tanya, ada berapa suku di dalam kelas ini? Saya mau tanya. Oke, ada yang suku Jawa? Angkat tangan. Suku Jawa angkat tangan. Suku Bali? Suku Bugis? Suku Boer? Oke. Di kelas ini saja sudah banyak suku ya, sangat-sangat beragam. Jadi apa itu suku? Apa itu? Apa itu suku? Suku adalah suatu masyarakat yang menempati suatu wilayah yang memiliki adat dan masyarakat tersebut sadar akan adat mereka. Contohnya adat Jawa, kalau pergi pesta atau acara nikah memakai baju adat Jawa. Juga adat Bali, kalau ada acara mereka memakai baju adat Bali ya. Oke. Di suku itu ada apa saja sih di suku itu? Tarian, apalagi makanan, kemudian bahasa dan kesenian. Jadi setiap suku itu memiliki makanan pokok, memiliki baju adat, memiliki alat-alat kesenian sendiri. Jadi paham ya? Oke, jadi suku adalah suatu masyarakat yang tinggal pada satuan daerah dan satuan wilayah yang memiliki kesatuan budaya dan masyarakat tersebut sadar akan budaya mereka. Ya, pada layar berdasarkan data sensus pada tahun 2010 terdapat 300 ras atau etnis suku bangsa Indonesia. Jadi ada 300 etnis dari Sabang sampai Merauke dan sebanyak 1.300 suku bangsa yang tersebar di Indonesia. Dan mayoritas suku yang terbanyak terletak pada Pulau Jawa, ya, sebesar 40% dari total jumlah suku yang ada di Indonesia. Jadi banyaknya suku itu yang tersebar di Indonesia, 40% suku ada di Pulau Jawa. Kita di Sulawesi Tengah saja ada berapa suku? Ada Banyak. Barusan suku mayoritas asli saja kita mungkin di atas 10-an ya. Ada Buol, Toli, Parigi, Parung,
dan lain. Oke. Selanjutnya keberagaman agama. Ada yang tahu apa itu agama? Agama adalah pedoman hidup. Agama adalah kepercayaan. Oke. Agama sebagian dari kepercayaan. Ya. Di kelas ini ada berapa agama? 2. Ada 2 agama. Iya. Agama apa? Islam. Hindu. Oke. Kalau di Indonesia ada berapa agama? Banyak. 5. Coba. 5, 6, 5 atau 6? Ayo. 5 atau 6? Agama yang ada di. Oke, kalau 6 apa semua? Islam. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan oh, jadi ada 6 agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Dan agama 6 ini tidak berasal dari negara Indonesia, melainkan berdasarkan dari negara-negara pendatang, orang-orang modern yang membawa agama masuk ke Indonesia. Karena sebelum adanya agama, Indonesia itu disebut dengan masyarakat Indonesia disebut dengan masyarakat pribumi yang sudah ada memang di pulau-pulau Nusantara ini, yang mereka menganut paham animisme dan dinamisme. Belum ada agama ya. Kemudian ini berdasarkan asalnya kita lihat, Kristen dan Katolik itu berasal dari bangsa Eropa, sedangkan agama Islam dia berasal dari bangsa Arab. Kemudian ada Hindu, berasal dari bangsa Hindu dan Buddha ya, dari bangsa India. Dan Konghucu dari bangsa. Oke, jadi bisa kalian pahami bahwa ada 6 agama. Ada berapa? 6. Ada 6 yang berasal dari 2 bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut. Kemudian keberagaman agama, persentase banyaknya agama di Indonesia. Coba, siapa yang tahu mayoritas penduduk Indonesia penganut agama apa? Agama Islam. Ya, agama Islam dengan jumlah penduduk yaitu 87,18% menganut agama Islam. Kemudian disusul oleh agama Katolik, disusul oleh agama Kristen dengan banyak populasi penganut agama Kristen 6,96% agama Kristen. Kemudian disusul lagi yang ketiga agama Katolik dengan banyak penganut 2,91%. Selanjutnya yang keempat agama Hindu dengan banyak penganut 1,69%. Disusul oleh agama Buddha 0,72% dan agama Konghucu 0,5%. Jadi tingkatan persentase penganut agama yang ada di Indonesia itu yang pertama Islam, kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam ya. Jadi mayoritas penduduk Indonesia adalah penduduk agama Islam.
agama yang diatur dalam pasal 29 ayat 1 dan pasal 29 ayat 2. Mana pada pasal 29 ayat 1 itu negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Negara Indonesia berlandaskan ketuhanan yang maha esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya. Jadi setiap orang berhak untuk memilih agama. Jadi setiap orang itu tidak bisa dipaksakan memilih agama. Misalnya dia mau agama Hindu atau yang agama Islam, itu hak orang tersebut yang dilihat dalam bentuk hak asasi manusia. Walaupun mereka memiliki hak, ya. Oke. Kemudian keberagaman ras. Tadi yang pertama kita tulis keberagaman suku. Kemudian keberagaman agama. Yang ketiga keberagaman ras. Pernah dengar kata ras? Ras. Yang rasis. Rasis. Ras adalah ciri fisik pada manusia. Contohnya apa coba? Ciri fisik itu. Ciri fisik. Ciri fisik. Rambutnya ada yang lurus, ada yang ikal, keriting. Kemudian warna kulit. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo. Ya. Kemudian tinggi badan, postur tubuh itu disebut dengan ciri fisik. Jadi ras adalah golongan bangsa yang berdasarkan ciri fisiknya. Baik itu warna rambut, bentuk tubuh, postur badan, tinggi. Oke. Sebenarnya ada video mengenai ras, karena ini mati lampu. Jadi videonya kalau saya putar dulu saja. Di laptop kalian simak. Nasional yang mengulit ada di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. 5 ras yang ada di Indonesia adalah Kalimantan, dan Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. 5 ras yang ada di Indonesia. Hai kids, penduduk negara kita terdiri dari berbagai jenis ras dan kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ras merupakan golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik. Ras diartikan juga sebagai rumpun bangsa yang berasal dari nenek moyang yang secara turun-temurun memiliki ciri fisik dan sifat biologis tertentu yang khas. Setiap manusia memiliki seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk badan, bentuk dan warna mata, serta ciri fisik yang lainnya. Ada berapa ras di Indonesia ya? Kita cari tahu yuk. Pengelompokan ras di dunia. Secara umum, ras manusia dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu Mongoloid, berkulit kuning langsat, rambut cangkul dan bermata sipit. Negroid, berkulit hitam dan rambut keriting. Australoid, berkulit hitam atau sawo matang. Caucasoid, berkulit putih, mata biru dan rambut pirang. Serta Khoisan atau Afrika Selatan. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya.
Macam-macam ras di Indonesia. Ras Melanosoid atau Melanesia. Secara harfiah, Melanesia berasal dari bahasa Yunani melani yang berarti hitam dan soid yang berarti penampilan. Ras Melanesia banyak terdapat di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ras Melanesia memiliki ciri khas kulit cenderung coklat hingga hitam, berbentuk keriting, bentuk tubuhnya tebal, dan tubuhnya tinggi. Ras Malayan Mongolian. Ras Malayan Mongolian tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Ras Malayan Mongolian ada di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Ras ini terbagi menjadi dua, yaitu Proto Melayu, terdiri dari suku Batak, Toraja, dan Dayak. Dan Proto Melayu terdiri dari suku Bugis, Madura, Jawa, dan Bali. Ciri fisik ras Malayan Mongolian kulitnya kuning sampai sawo mata, wajahnya bulat, dan matanya besar. Ras Kaukasoid atau Kaukasia. Ras Kaukasia merupakan keturunan dari orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Kaukaskia, nenek moyang ras Kaukasia datang dari bangsa barat pada zaman dahulu, lalu menetap di wilayah Indonesia. Ras ini tersebar di daerah Sumatera Utara seperti Sibolga, Binjai, Medan, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, dan Tanjung Balai. Mereka memiliki ciri fisik berbadan tinggi, kulit putih hingga kuning langsat, dan hidung yang mancung. Ras Asiatik Mongoloid. Ras Asiatik Mongoloid merupakan keturunan orang-orang Tionghoa, Jepang, Korea, dan keturunan Asia Barat yang tersebar di seluruh Indonesia. Ras ini ada di Indonesia karena pengaruh dari bahasa Tiongkok yang menetap di Nusantara. Ciri utama ras ini memiliki bentuk wajah oval, kulit kuning langsat, dan matanya sipit. Ras Kodoid. Ras ini memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu berkulit sawo mata, berperalakan ucul, dan rambut berlompat. Ras ini berasal dari negara Sri Lanka loh. Suku bangsa Indonesia yang masuk dalam ras itu diantaranya suku Kemunan, suku Toala, suku Galuh, suku Sakar, dan suku Kudu. Nah, itulah pengelompokan ras dan ras apa saja yang ada di Indonesia. Jadi mungkin tahu kan, kids? Selanjutnya, tadi kita sudah melihat tayangan video tentang ras. Berdasarkan pengamatan kalian, tadi kalian sudah melihat ada berapa ras yang ada di sini? Ya? 5. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ada ras Kaukasoid, di mana ras ini berasal dari Eropa, Afrika Utara, kemudian Timur Tengah. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya warna kulit putih dan sedikit kuning, warna rambut kuning, kecoklatan, kemudian bentuk muka dan mata serta hati berwarna biru. Tinggi badan rata-rata 165 cm sampai 180 cm. Untuk ras ini dia tersebar dari wilayah Sumatera sampai Sulawesi dan Papua. Untuk ras Kaukasoid itu tersebar di seluruh Indonesia. Jadi cirinya apa tadi? Rambutnya warna kecoklatan, matanya berwarna biru. Kemudian kulitnya
Yang pertama adalah ras kaus Katolik. Jadi ras kaus Katolik berasal dari Eropa atau sebelah timur dan timur tengah. Berasal dari Afrika, Eropa, dan Timur Tengah. Ciri-cirinya untuk warna kulit putih, sedikit kuning, warna rambut kuning kecoklatan. Kemudian bentuk mata dan muka berwarna biru. Untuk matanya berwarna biru dan tinggi badan 165 cm sampai 180 cm. Kemudian ras negroid. Kemudian ras negroid. Ras negroid berasal dari benua Afrika. Benua Afrika di sebelah selatan Gurun Sahara. Kemudian keturunan ras negroid mendiam di Amerika juga Utara. Selain di Afrika Selatan, selain mendiami bagian bumi benua Afrika dan Amerika Selatan, ini juga ras negroid juga ada di bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Jayanti, CGP Angkatan 9, SMP 2 Bukal, Kabupaten Buol. Hari ini saya bersama dengan Pak Wiranto yang merupakan guru PKN di SMP 2 Bukal dan bersama pengajar praktik saya Ibu Irmawati Rustam SPDI. Jadi hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Tujuan pasca observasi dilakukan untuk merefleksi pembelajaran yang telah kita lakukan sebelumnya. Oke, dalam hal ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Pak. Jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran atau observasi yang sudah kita lakukan sebelumnya? Untuk perasaan saya setelah melakukan tes pembelajaran kelas itu masih kurang puas karena kan ada hal-hal yang belum terpenuhi dalam kelas seperti matinya lampu atau PLN, kemudian banyaknya siswa yang bermain di dalam proses pembelajaran. Iya, jadi saya memang melihat juga secara langsung bahwa memang listrik secara tiba-tiba mati yang membuat infokus tidak bisa digunakan. Ya, selanjutnya Pak, apakah dari pelaksanaan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan sebelumnya, apakah masih ada yang belum sesuai dengan rencana Bapak? Ya, ada beberapa di mana saya menggunakan metode yang seharusnya saya gunakan, metode discovery learning, di mana pembelajaran berbasis masalah yang seharusnya siswa itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, tapi itu tidak terlaksana. Jadi tidak terlaksananya metode yang Bapak ingin rencanakan dalam pembelajaran ya Pak. Selanjutnya, apa yang menjadi hambatan Bapak dan kendala dalam pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan? Ya, kendalanya seperti masih banyaknya siswa yang bermain saat proses pembelajaran, kemudian dengan pemanfaatan waktu. Jadi pemanfaatan waktu ya Pak. Dan yang keempat, jadi kompetensi apa yang lebih ingin Bapak tingkatkan lagi dalam pembelajaran? Sesuai pra observasi kemarin, saya lebih meningkatkan pada pengetahuan dan keterampilan, dan hasilnya untuk pengetahuan itu sudah tercapai, bisa pada bagian keterampilan saja yang
Jadi Bapak masih ingin lebih meningkatkan lagi pada kompetensi pengetahuan Bapak ya. Oke, dan yang terakhir ini Pak, apa harapan Bapak ke depannya dalam pelaksanaan pembelajaran? Oke, harapan saya ke depannya mungkin saya akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar memancing siswa aktif dalam berdiskusi dengan kelas. Ya, luar biasa Pak. Semoga kedepannya Bapak bisa melakukan apa yang sudah Bapak rencanakan. Terima kasih untuk hari ini Pak. Terima kasih untuk waktunya dan partisipasinya. Bagaimana tanggapan dari Ibu Maulani? Bagaimana perasaannya Kak? Alhamdulillah, Ikut coaching? ya. Alhamdulillah. Luar biasa tadi dialog coaching yang dilakukan oleh industri dan Pak Wiranto. Saya melihat Ibu Sri Dayanti sebagai coach itu sudah mampu melaksanakan coaching sesuai dengan kemarin juga kita menggunakan alur filter ya, menggunakan tujuan dulu, kemudian sampai pada bentuk apa yang akan diambil sebagai bentuk tanggung jawab, sebagai bentuk bagaimana bisa sampai berkesinambungan, seperti itu kan yang saya gunakan. Juga dari kemampuan industri menggali posisi tadi, menggali pembelajarannya keluar apa yang menjadi masalah, dan kemudian tidak muncul pula dari Pak Wiranto sendiri itu solusi yang akan dilakukan. Jadi tadi saya melihat Ibu Sri ini sebagai coach hanya menstimulus saja. Jadi hanya menggali saja. Tentunya Pak Wiranto kalau saya lihat tadi beliau menemukan masalahnya sendiri dan kemudian menemukan juga mampu mencari dan menemukan solusinya sendiri. Luar biasa, saya pikir sudah cukup baik coaching yang dilakukan oleh Ibu Sri sebagai supervisor dan sebagai coach ya, dan kemudian tetap semangat Ibu Sri Dayanti juga Pak Wiranto untuk kemudian lebih banyak belajar lagi dalam meningkatkan dan mengembangkan itu sebagai guru. Saya kira cukup. Terima kasih untuk motivasi dan tanggapannya pada hari ini Bu. Ya, untuk pasca observasi pada hari ini alhamdulillah sudah terlaksana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.